Perkenalkan, nama saya Christopher Yuldurup dengan NIM 2023-01-0028. Jadi saya di sini akan presentasi tentang teknologi mobile web dan aplikasi perbandingan aktif hybrid dan progressive web apps atau PWA. Oke, di slide selanjutnya ini itu ada agenda yang terdiri dari 4 poin. Poin pertama itu pendekatan umum. Kesimpulan singkat, pilihan arsitektur mempengaruhi kinerja, pengalaman pengguna, pengembangan, dan distribusi. Poin yang kedua itu reason, alasan teknis, analisis protokol API, lifecycle, dan batasan platform yang relevan. Poin ketiga itu ada example, studi kasus teknis. Contoh implementasi, fitur offline, notifikasi, akses hardware, dan mekanisme deployment. Poin keempat itu rekomendasi, rangkuman pilihan terbaik berdasarkan skenario teknis dan kebutuhan produk. Di slide selanjutnya itu ada poin yang perbandingan native hybrid dan PWA masing-masing menawarkan trade-off. Native unggul pada performa dan akses hardware, hybrid mempercepat pengembangan lintas platform dengan kompromi performa, PWA memberikan pengalaman web first dengan deployment ringan dan kemampuan aktif live melalui standar web modern. Slide selanjutnya itu ada reason, arsitektur dan siklus hidup aplikasi. Yang terdiri dari 2 poin. Poin pertama itu arsitektur singkat dan juga beberapa subpoin. Native, platform SDK, Android atau iOS, bahasa asli, Kotlin atau Swift. Yang kedua hybrid, WebView, plus container, code local, kapasitor, satu basis web, kode web. Yang terakhir PWA, aplikasi web atau HTTPS, plus service worker, plus web app manifest. Poin kedua itu siklus dan update. Native melalui store update memerlukan review. Hybrid mirip seperti native, tetapi update cepat jika konten web. PWA update via server, pengguna dapat versi baru saat memuat ulang atau melalui mekanisme service worker. Dan selanjutnya itu reason, protokol API, dan mekanisme teknis. Terdiri dari 3 poin. Poin pertama itu network dan caching. Service worker PWA memungkinkan caching. Tingkat lanjut, strategi style evaluated dan open first. Native atau hybrid mengandalkan change lokasi dan database seperti SQLite atau room. Sertifikasi dan background. Native plus native atau APS FCM dengan background processing. PWA plus API plus notifikasi terbatas pada browser yang mendukung. Hybrid warisan mengikuti wrapper native untuk push. Yang ketiga itu akses hardware. Native akses penuh ke sensor, BLE, kamera, dan API spesifik. Hybrid menggunakan plugin. Kualitas tergantung pada plugin dan WebView. PWA kini mendukung banyak API, geolocation, kamera, web Bluetooth, tetapi masih punya keterbatasan dan permission model browser. Selanjutnya itu sampel, studi kasus, fitur offline, dan sinkronisasi. Pola implementasi offline berbeda per pendekatan. Terdiri dari 3 poin, yaitu native, gunakan database lokal, room atau core data, work manager atau virtual machine, control config via CFDT atau operational transform. Hybrid, logika offline di layer web plus plugin untuk storage, performa tergantung on device WebView dengan plugin stabilitas. PWA, service worker untuk access atau request, IndexedDB untuk data, background fish API terbatas, dukungan untuk reply sinkronisasi. Itu selanjutnya lanjutkan dari sampel, keamanan, autentikasi, dan distribusi. Terdiri dari 2 poin, keamanan dan autentikasi. Semua pendekatan harus pakai TLS. Native mendukung secure storage atau platform vSphere. Hybrid bergantung pada implementasi plugin untuk secure storage. PWA menggunakan web crypto API dan mekanisme browser. Penanganan token harus memperhatikan SSL dan storage yang aman. Prefer IndexedDB
HTTP only cookies di backend. Poin kedua itu distribusi, native via Play Store atau App Store, discoverability review, hybrid juga lewat store, didistribusikan lewat web, dapat install dari browser tanpa store, memudahkan pembaruan dan bypass review store. Selanjutnya itu dari reason, performa, UX, dan biaya pengembangan. Performa dan UX natif unggul untuk animasi kompleks, latensi rendah, dan respon cepat karena rendering natif. Hybrid cenderung lebih lambat pada animasi intensif, saya semakin baik berkat optimasi rendering dan caching. Tetapi masih dipengaruhi oleh engine browser, biaya dan kecepatan pengembangan. Hybrid dan PWA meminimalkan basis kode sehingga mempercepat time to market dan mengurangi biaya. Natif memerlukan tim platform spesifik atau framework cross-platform React Native Flutter yang memiliki perangkat tersendiri. Dan di sini juga ada bagian poin rangkuman berhubungan teknis dan terdapat diagram ya. Selanjutnya ke poin rekomendasi praktis untuk kesimpulan dari PERT, yaitu poin arsitektur berdasarkan kebutuhan, performa dan hardware, natif cepat lintas platform dan integrasi web, hybrid distribusi ringan, pembaruan cepat, dan pengalaman web PWA. Kombinasi protokol TLS plus API, mekanisme service worker, background, dan kemampuan platform menentukan batasan dan unggulan tiap pendekatan. Misal, jika aplikasi membutuhkan biaya intensif dan latensi rendah, mispraktik kesehatan. Natif untuk katalog produk dengan update konten cepat dan instalasi mudah PWA. Untuk yang cross platform dengan fitur hardware dasar hybrid atau kapasitor. Terakhir ke poin penutup, evaluasi teknis dan non-teknis biaya tim dan waktu pasar, lalu pilih kombinasi yang tepat. Pertimbangan juga pendekatan hybrid, PWA, plus wifi, natif, untuk dari ketemu. Sekian presentasi dari saya.